Halo sob semuanya, balik lagi tentunya bersama Nunui di sini dalam konten membahas serunya sepak bola, kali ini sepak bola dunia. Oke, Chelsea menang atas Arsenal yaitu sebatas 83 menit aja sob nih. Gue buat geleng-geleng kepala ketika pertama Pochettino menarik pemain yang berkontribusi penting pada pertandingan big match melawan Arsenal, yaitu Mudryk, Sterling, dan satu lagi siapa ya? Itu satu lagi yang mencetak gol yang bekas pemain City tuh itu dikeluarkan hampir secara berbarengan sob. Itu sangat mempengaruhi kinerja permainan Chelsea khususnya di lini depan dan marking dan mengepres lawan di lini depan. Arsenal tuh di babak pertama benar-benar benar-benar bisa dibilang bermain jelek sekali dalam membongkar serangan, bisa hampir frustasi. Peluang bersihnya Arsenal di babak pertama ke gawang Chelsea itu cuma dari Declan Rice yang bisa dibilang seperti menconcong bola dan bolanya tidak begitu jauh dari tiang kedua Chelsea. Oke. Sedangkan Chelsea di babak pertama berhasil beberapa kali, 3-4 kali lah mengobrak-abrik, mengobok-ngobok Arsenal, oke? Terutama di golnya ya, yang pertama yang duel ketika Mudryk nyundul bola dan itu kena pemain tangan Arsenal. Menurut Nunui itu murni handsball dan layak penalti karena pemain Arsenal tangannya kebuka dan melebar ke samping dan layak banget untuk diberikan penalti ke Chelsea dan berhasil dieksekutor dengan baik oleh siapa? Yang mantan pemain City, sorry sob, mendadak lupa namanya. Oke. Bermainlah Chelsea masih tetap dengan permainan yang sama juga, permainan skema yang sama, yaitu lebih mengandalkan, kalau Nuno menyebutnya reaksi football, yaitu mengandalkan serangan balik, dan itu gue bilang cukup efektif karena Arsenal benar-benar nggak bisa untuk merubah pola permainan dia mau mengepres bola, dia mau mengepres Chelsea, melakukan Chelsea pressing, sebaliknya ya nggak efektif banget gitu pressingnya, cuman 3 orang maju ke depan dan kayak Thiago Silva berperan untuk dengan baik memimpin koordinator di lini belakang, duet di lini depannya, di lini jangkar tengahnya yang mantan pemain Brighton, terus ada Enzo, terus ada siapa, Gallagher yang didorong sebagai box to box, itu bener-bener berperan sangat positif sekali. Gue berani bilang kayak gitu untuk dimainkan oleh formasi strategi bersama Pochettino. Oke? Masuk dan akhirnya ada counter attack lagi, serangan balik lagi, dan akhirnya berhasil dilakukan oleh Mudryk. Dan gue bilang itu juga kenapa begitu, gue bilang 90% lah itu gol itu laki sob. Mudryk seperti menendang, cuman nggak tahu kenapa bolanya berbelok begini, melengkung dan masuk ke dalam. Salahnya 10% ya gue bilang ya itu faktor kipernya Arsenal out position. Dia mau berusaha menjangkau bola, tetapi karena emang dia berdiri terlalu ke depan, terlalu maju, jadi nggak dapet feel bolanya itu. Lalu Arsenal berhasil mengecilkan kedudukan di babak kedua, yaitu murni kesalahan kiper Chelsea untuk mendistribusikan bola ke depan. Gue bilang di babak kedua juga Arteta melakukan banyak perubahan, pergantian pemain, dan sistem pressingnya benar-benar dibenahi, benar-benar dimaksimalkan pada saat di ruang ganti, dan Arsenal berhasil mengkoordinat pertahanan Chelsea sob dengan struktur pressing yang lebih efektif gitu ya, sampai akhirnya kipernya Chelsea gagal membuang bola dengan baik dan Declan Rice maju langsung Declan Rice mendapatkan bola dan langsung menyuting bola itu dari jarak yang jauh, lumayan jauh tuh, dan ya gue bilang
good point banget buat Declan Rice, layak menjadi man of the match-nya Arsenal, oke? Pemain inti Chelsea tadi seperti yang pertama-tama udah gue bilang, udah ditarik keluar. Bener-bener kayak Chelsea ini klub yang minim kreativitas. Ketika 3 pemain yang lagi on fire itu Palmier Palmier tuh, 3 Palmier, Sterling dan Modric ditarik keluar, tambah kacau balau lagi. Ini bener-bener gue bilang ada faktor kesalahannya Pochettino juga gitu. Gol kedua umpannya Bukayo Saka bagus banget, gol keduanya Arsenal di menit 83 melengkung gitu diagonal, Trossard tinggal menyentuhnya dan tipis banget sama, padahal sudutnya sempit juga dan tipis banget sama tangan kiper Chelsea. Tapi bolanya masih masuk gitu. Ini kenapa ya, gue udah optimis banget, gue udah pengen ngelihat Chelsea yang menang gitu. Gue bukan fan Chelsea, tetapi karena Chelsea berhasil bermain disiplin kayak gitu, gue melihat oke lah, ini layaknya Chelsea yang mendapatkan kemenangan gitu. Ya 80-85% lah kaki Chelsea seharusnya sudah di satu kaki di posisi kemenangan saat big match melawan Arsenal Derby London kemarin, sob. Ya, tetapi karena mungkin capek juga kan sepanjang pertandingan Chelsea harus fokus banget defense-nya dan Pochet melakukan sistem pergantian pemain kalau menurut gue, sob. Kalau menurut kalian gimana?